Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detia Mutiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan dalam angka, mengklarifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Adapun siklus akuntansi yaitu ada transaksi, dokumen dasar, buku jurnal, buku besar, lalu laporan keuangan. Yang kedua yaitu selanjutnya ada karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang dimana yang pertama dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat yang baik. Yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang kelima, laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Yang keenam, akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Yang ketujuh, apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, maka akuntansi pajak harus mampu mendapatkan laporan keuangan fiskal sendiri. Selanjutnya itu ada definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya itu ada unsur pajak. Yang pertama ada iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal dari negara. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Selanjutnya itu ada fungsi pajak. Yang pertama, anggaran atau budgeting, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang selanjutnya itu ada azas pemungutan pajak. Yang pertama, azas domisili, yang kedua, azas sumber, dan yang ketiga, azas kebangsaan. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu ada Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus yang menentukan besarnya pajak terutang oleh WP atau wajib pajak. Yang kedua yaitu ada Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, menurut golongannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya itu ada teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama yaitu ada teori bakti, yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu usaha kewajiban. Yang kedua yaitu ada teori asuransi, yang dimana negara yang melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak negara rakyatnya. Yang ketiga yaitu ada teori asas daya beli, yang dimana dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, pemungutan pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya itu ada akuntansi perpajakan. Yang pertama, akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat
Strategi perpajakan berhubungan dengan transaksi suatu instansi. Dengan adanya akuntansi perpajakan yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pula dalam sebuah instansi di penyajian laporan keuangan. Instansi adalah sangat penting karena laporan keuangan tahunan instansi merupakan informasi keuangan. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada akun akuntansi pajak. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan suatu periode tertentu. Pada laporan neraca bisa memperoleh keseimbangan karena terdiri dari pendapatan dan biayanya yang tercantum pada laporan laba rugi. Di dalam laporan neraca sendiri ada informasi yang sangat berguna untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lainnya. Yang kedua itu adalah laba rugi. Laba rugi adalah laporan finansial yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.